Oke. Tapi ini suaranya campur suara kita, jadi kita harus diam. Dan ini semua bisa diam nggak? Semuanya diam. Kira-kira gimana? Bisa dipahami? Atau mungkin nanti kalau ada kesulitan di lapangan ya silahkan WA aja, nggak apa-apa. Oke, siap Bapak. Gitu. Nah, terus kali ini saya mau menyampaikan ini ya, terkait pernah menggunakan My Maps. Pernah? Siap Pak Rio. Pernah, Pernah Bapak. kau? Oh, belum pernah Pak. Pernah, Bapak. Siap Oke. mendengarkan. Apa sih Saskia? Gak mendengarkan. Bapaknya Mak berhenti. Ini terlihat ya? Terlihat, Bapak. Nah, Anda ketika ini dalam satu kelompok bisa membuat apa ya namanya, pencatatan survei lapangan dengan bantuan My Maps ini begitu. Jadi nanti Anda ketik My Maps saja, terus klik, kemudian klik lokasi tempat yang dijadikan objek penilaian massal. Nah, kemudian ketika Anda survei gitu ya, Anda survei nanti kan, jadi ini semacam kayak GPS gitu ya, ada titik biru yang nanti akan berjalan sesuai dengan lintasan yang Anda lalui begitu. Jadi ketika tiba-tiba di jalan Anda menemukan data penawaran atau tanah atau sawah misalnya, Anda langsung bisa klik di lokasi Anda berhenti begitu. Sebagai contoh ini misalnya. Nah ini dijual gitu ya. Nah ini Saya kalau di rumah aku nggak belajar lagi. harga penawaran, kondisi, alamat gitu. Saskia. Anda bisa memasukkan foto juga di sini. Tadi kalian tuh ngomong apa? Siap mendengarkan. Kalau untuk atributnya ini luas tanah, luas bangunan, ini ya, jenis properti, legalitas, lebar depan misalnya. Nah ini bisa Anda tambahkan sendiri Data, Pak. gitu. Apa? Nah nanti kalau misalnya sudah banyak yang diinput ya jadinya kayak gini. Tapi ini untuk lingkup Penawar nih. kabupaten, kota ya ini ya. Enggak, Pak. Kalau ini. Enggak, Pak. Kalau enggak kita kayak hijau itu untuk sawah. Kalau misalkan nemu yang dijual gitu. Nggak sesuai harga aja. Oh ya udah, Ding. Terus ada Bener-bener. Nah ini misalnya seperti ini. Oh ini ada rumah dijual. Yang sesuai harga tapi pusing aku. Alamatnya di Lempong Sari, Jalan Palagan gitu ya. Luasnya ini 108, bangunannya, luas tanahnya ya. Bangunannya 70 meter persegi gitu. Legalitas, SHM, ada IMP-nya. Harga penawarannya 985 juta gitu. Masuk dicatat nomor teleponnya. Oh udah nyoba, udahlah nggak Nah, apa-apa. ingat kalau Anda nanti menemukan data berupa rumah tinggal seperti ini, berarti harus di apa? Ya Pak. Di ini ekstraksi. Di ekstrasi. Jamil. Diekstraksi terlebih dahulu ya. Jadi nanti tinggal nilai tanah, kemudian dibagi luasannya tinggal nilai tanah per meter persegi gitu. Paham ya? Paham. Halo? Jamil, pengen. Iya, paham Bapak. Oke. Kalau sawah sama apa tuh satunya? Rumah. Atau Anda mau menggunakan tools yang lain, monggo Kalau dapat silahkan. Sawah terus dapat pekarangan. Ini sebagai saran Nah, itu aja. kan nilainya Atau mau sama. manual, dicatat manual, di titik Padahal bisa manual, jadi langsung pada referensi. peta ya, monggo silahkan. Aneh nggak pertanyaan? Kemudian ketika mendapatkan informasi misalnya dari perangkat atau dari warga sekitar, harap dipastikan benar-benar lokasinya. Gimana sih? NJOP sawah sama pekarangan tuh beda kan? Enggak tahu. Nanya apa? Ayo Mel.
Kok boleh tanya nggak gitu? Oh ya gimana Mbak Salma? Ayo Tom. Ayo yang suaramu kok orang-orang udah pada tahu suaramu. Nah, misalnya ini tadi gini ya, dua objek, satu sawah, Satu lokasi. misalnya Daunarjo. Satu. ini misalnya di daerah Jalan Kebun Agung gitu, misalnya di sini misalnya ada rumah tinggal yang ketika Anda berjalan ke sini, survei di sekitar sini misalnya, Pekarangan tuh Anda beda menemukan, dengan oh ini rumah ini dijual gitu. pekarangan tuh kayak gitu kan? Anda bisa langsung titik gitu ya, titik ini yang kayak tetes ini, diklik di lokasi, nah ini Lebih misalnya. mahal yang ini nggak sih? Misalnya yang jalan di situ siapa misalnya, Saskia gitu ya, Saskia gitu. Deskripsinya ini misalnya rumah tinggal. Meli. Lagi deh. Luas tanahnya berapa? 150 misalnya. Luas bangunannya IG-nya. Orang 90 gitu ya. Apa mas? Harga penawaran misalnya 1,5 miliar. Ya dia asistennya Kondisi bangunan baik. Pak Bagas kadang Mbak Rio. Tapi lebih sering sama Rio. Ya ini di save. Ya. itu agama kan? Jangan lupa untuk ambil dokumentasi. Nah nanti dokumentasi bisa ditambahkan di sini. Klik ini. Atau kemudian misalnya ada kesalahan dalam penulisan, Anda bisa lakukan edit. Tuh. Diedit mah. Ini. Tinggal ambil filenya dari mana begitu. Atau mau menambahkan atribut, ini bisa dibuka dari layer ini misalnya. Open data table gitu ya. Ini diklik di sini misalnya. Insert kolom after gitu ya. Apa dicatat gitu misalnya. Nah, misalnya nomor telepon. Next. Telepen. Tadi nulis nomor telepen. Nah, di sini ada isian nomor telepon. Tinggal diedit, dimasukkan nomor teleponnya gitu. Kemudian di save. Itu aja. Ngumpulin secara online dulu yuk. Terus besok survei. Bangun Harjo kan. Ya ini sekedar tools ya, monggo mau dipakai atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Mau. Mau tanya nggak Mel? Kira-kira gimana? Ada komentar? Mungkin pertanyaan sebelum turun ke lapangan? Wah, sumpah nggak mau Mel. Kamu aja. Nggak mau Mel. Apa takut masalahnya apa? Iya. Kan kita kan Belum ada, mencari Bapak. naik tanah kan. Belum ada, oke. Apa? Kan kita mencari naik tanah. Nah, itu kalau nilai Oh ya, kalau terkait targetnya ekstraksi yang kira-kira ada dijual kendala besar, nggak? gimana ya, Pak? Kalau misalnya Kan harganya ternyata kan di pasti mungkin agak jauh per lokasi meternya. Sama pekarangan. kelurahan gitu ya, ternyata datanya adalah banyak rumah tinggal gitu. Atau mungkin ada data pabrik misalnya. Oh gini aja. Kalau dijual pabrik gimana? Ada kendala nggak untuk ekstraksi? Oh kalau ekstraksi nggak ada. Kalau Ini misalkan pakainya ekstraksi. Sebenarnya kemarin kelompok kami itu sudah sempat berkeliling ke kelurahannya dan memang di beberapa titik itu hanya tempat tinggal gitu yang dijual Bapak datanya, sehingga mungkin kami agak kebingungan dalam melakukan ekstraksi kan kami tidak bisa masuk gitu. Nah untuk seperti itu bagaimana ya Bapak? Oh ya, oke. Ya, kalau memang kalau dalam hal ini kalau ada kesulitan akses gitu ya, akses ke properti ya paling nggak Anda foto dari depan. Usaha yang pertama itu ya dokumentasikan, gitu ya. Kemudian usahakan menelpon untuk tahu rumah itu dibangun tahun berapa dan komponen penyusun secara umum apa saja gitu. Misalnya ya yang kelihatan dari depan ya misalnya penutup atapnya dari apa. Kemudian dinding misalnya batu bata di aci, dicat atau bata expose. Kemudian lantainya dari apa gitu. Ya nggak kelihatan misalnya plafon. biaya bangun Atau misalnya plafon kelihatan dari teras gitu ya. Kemudian yang bisa ditanyakan ya rangka atap misalnya seperti itu. Sesuai MAPI aja gitu. Yang paling nggak secara umum itu. Kemudian kalau misalnya indikatornya rumah, tahun dibangunnya rumah mewahnya seperti yang untuk seperti menghitung di MAPI, penyusutannya. itu boleh nggak? Biaya Setelah itu, intinya Anda menghitung RCN dan dikurangi penyusutan fisik gitu ya. Baru nanti diekstraksi setelah ketahuan nilai bangunan terdepresiasi dikurangkan dari nilai propertinya RCN. sehingga RCN. tinggal nilai tanah saja. RCN MAPI.
Untuk menentukan RCN ada kendala nggak? Kalau misalnya pakai standar MAPI boleh nggak? Ayo, Biaya dan Pak pakai standar MAPI bisa nggak? Pak kalau misalnya pakai standar MAPI gitu boleh nggak ya Pak? Boleh, boleh. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Kalian punya BTP nggak? Nah itu enggak Pak. Apa? Yang wilayah Bantul belum ada Pak. Wilayah Bantul belum ada, oke. Kalian tahu cara ngisi BTP nggak? Ya tahu. Pernah diajarin belum? Ya tahu nggak sih? Belum, Bapak. Belum, Kayak gimana? oke. Nanti saya kirim filenya ke Saskia ya. Excelnya si Pak Farid. Baik, Pak. Pak, aku lupa. Nah, instruksinya kan kayak gitu kan. Yang ini Pak, kayak umur ekonomis gitu Pak. RCN. Iya, kayak gitu. Nanti digorengin depresiasi. Misalnya biaya RCN-nya per meter berapa dikali luasnya kan. Nah, luas bangunannya ya, bukan luas tanah. Terus dikurangin depresiasi ketemu deh. Oh, berarti kayak RCN. Iya. Apa itu RCN nih yang gue sebut? RCN itu biaya kembalinya per meter. Sebentar ini saya tunjukkan ya, Nah, saya tunjukkan bedanya sama, oh iya. untuk BTP-nya MAPI. Tapi sistemnya sama. Sistemnya sama. Kelihatan nggak? Udah kita tanya. Ini ada yang tanya nih. Kenapa di-adjust? Bukannya harga pasar doang gitu ya? Sebentar ini saya Kan bukan dinilai, tunjukkan kan? BTP dulu. Bingung aku. Itu ya, jadi BTP itu di dalam sheet-nya ada ini, unit terpasang, tapi untuk area DKI Jakarta, ini tahun 2024. Jadi harga yang tertera di sini, harga material yang tertera di sini itu adalah harga material untuk area Jakarta, gitu ya. 850.000 per meter. Ini mulai dari fondasi, struktur, gitu ya, penutup atap, rangka atap, ada plafon, dinding, kemudian pintu jendela, lantai. Kemudian ketika ya ini misalnya Anda jalan ke lokasi gitu ya, yang ditemukan rumah yang jadikan dijual gitu misalnya, yang mau jadikan data itu ternyata rumah sederhana misalnya. Nah, ini masuk ke sheet-nya rumah sederhana. Ya, nanti diidentifikasi dia luas bangunannya berapa, terus ada jumlah lantai, terus ini ada indeks jumlah lantai. Ya. Ini ada, nanti saya kasih tabel ya untuk indeks lantai. Kemudian ada provinsi, berarti diganti DIY gitu ya. Nanti kemudian kota ini Sheet-nya MBB. kabupaten atau kota ya, Sleman atau Bantul. Nah ini kemudian ada indeks kemahalan konstruksi. Karena referensinya adalah harga material Jakarta, jadi kalau mau pakai dipakai untuk menilai di Bantul atau Sleman, indeksnya ini harus diisi gitu ya. Ya, dengan kata lain kalau misalnya di Sleman atau Bantul harga materialnya lebih murah, berarti indeksnya ini kurang dari 1. Kalau lebih mahal dari Jakarta berarti lebih dari 1 gitu. Kurang. Gitu ya. Inilah Kok dilihat kayaknya lagi. kita pernah dapet ini. Paham ya? Maksudnya sheetnya ini apa dari Pak Farid ya? Enggak deh. Aku nggak ingat ya. Halo, Saskia, monitor. Paham ya? Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Terdengar, Pak. Oke. Nah, untuk pengisian ini ini adalah referensi yang digunakan. Kemudian yang diisi nanti yang kanan, yang kuning-kuning ini. Gitu. Jadi misalnya nih ya, pondasinya dari
Batu Kali misalnya, ini referensinya ke ini, biaya unit terpasang ini ya, BUT ini ya. Ini diklik, misalnya tadi kategorinya rumah sederhana kan, pondasinya Batu Kali. Nah ini diklik harganya yang itu, dipilih bangunan rumah tinggal yang kategori sederhana gitu ya. Tuh, bentar. Sorry, spesifikasinya yang ini dulu, yang Batu Kali. Nah ini, kemudian unit terpasang biayanya ini, harganya tadi nih, ya ini. Menengah atau sederhana? It's kok dalam persen diganti dulu, ya. Nah, Apa? ya kalau pondasi 100% ya, jadi dia terdiri dalam satu rumah itu. Kemudian strukturnya apa misalnya? Untuk rumah sederhana, beton bertulang ini ya. Sorry, ini dulu. Nah, unit terpasangnya. Nah, ini. Ya apa? Itu kenapa 100%? Nah, dia langsung muncul di kanan ini. Volumenya. Jangan lupa diisikan luasannya, misalnya luasannya 56 gitu. Gimana? Satu lantai. Kalau misalnya di ini diganti fondasi gitu loh, Mel, untuk semuanya. Kok 100% ya? Bingung aku. Gak tau deh. Nah terus habis itu misalnya ini nggak ngeling ya, jadi harus diisi manual. Misalnya apa? Sleman. tahunnya dari mana ini? Nah, ini indeks Sleman itu sebentar kalau nggak salah 0,92. Nanti dipastikan lagi ya. Nah gini. Lah kita mana? Caranya tuh gimana? Dan rangka atap, misalnya rangka atapnya dari apa nih? Rangka atap. BTP. Apa ini? Misalnya Itu kayu kita ya. Cari yang untuk Jogja kan? Nah ini, misalnya ini. Iya, maksudnya Bantul. Kita bangun Harjo kan ya? Aduh, aku belum daftar MAPI ya. Sama. Terpasang. Biaya unit terpasang. Apa tadi? Kota DKI. Yogyakarta. Jasa instalasi listrik. Bangunan. Perwali. Penutup atapnya apa? Penutup atap. Nah kalau kita nggak tahu, Misalnya genteng tanah liat. nggak tahu Nah, spesifik ya nggak bisa toh. tuh Kita harga nggak per masuk meternya. rumahnya. Kira-kira apa? Genteng tanah liat itu ini misalnya. Kan tadi kan kita nggak masuk Pak. Wah, iya tuh Bapak Egi. Kita nggak bisa rangka atap penutup atap gitu ya? Misalnya ternyata ada pakai ada yang selain genteng. Misalnya pakai spandek misalnya atau galvalum ya. Misalnya ada yang seperti itu ditemui di lapangan. Gede banget sih, aku nggak nyadar. Maaf ya. Nah, misalnya ini proporsinya dari keseluruhan luasan atap, misalnya ini 80, ya ini 20%. Nah, gitu. Itu dan seterusnya ya sampai bawah. Apa? Nah, nanti ini ketemu RCN-nya. Nah, makanya Anda harus tahu dia dibangun tahun berapa dan umur ekonomis untuk bangunan rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah itu berapa Kalau gitu. misalkan kita tidak diizinkan masuk, tidak diperbolehkan masuk, Ada pertanyaan mungkin? Soalnya saya kirimkan ke tidak sistem. diperbolehkan kan? Pak ini kan kita nggak secara rinci Pak, yang kayak tadi itu kalau misalnya langsung dari PTP MAPI-nya itu bisa nggak Pak, misalnya rumah mewah itu per meter 2 juta gitu pembangunan langsung gitu loh, dikali dengan luas bangunannya, terus dikurangin sama depresiasinya gitu. Aku nggak takut. Salah nggak Wah? 1, 2, 3. Benar-benar. Pak, kalau misalkan kita tidak bisa melihat langsung di dalam rumahnya Seperti yang dikatakan Rizky tadi. seperti yang dikatakan Rizky tadi, terus kalau kita menggunakan BTP MAPI gimana ya Pak, yang langsung per Misalnya meter, misalkan spesifikasinya mewah, bangunan rumah mewah, mewah.
dan per meter sekian, lalu langsung dikali Sudah masuk ya, Saskia? aja gitu. Nah, luas Itu bangunan. ada indeks lantai sama indeks kemahalan konstruksi Tapi ini sama kertas kerja konteksnya kita nggak BTP-nya. bisa masuk kan? Kalau menemukan ini kan itu lengkap. bangunan. Kan kita cuma dari internet doang gitu. Kan nggak mungkin toh orang Baik Pak, yang sudah masuk. iniin pajak juga selengkap kayak gini. Aduh. Emil nggak apa? Ayo Mil. Bener kan pertanyaan kita? Bener. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin tanya. Ya Mbak. Kalau misalkan Pak, kan kita tidak bisa detail seperti perhitungan tadi yang disampaikan Rizky, kayak penutup atap, rangka atap gitu, karena kita tidak bisa memasuki objek rumah seperti itu. Nah, kalau misalkan kami menggunakan standar MAPI, kayak BTP MAPI, misalkan kategorinya rumah itu dari depan itu rumah sederhana atau mewah, nanti langsung per meternya misalkan katakanlah 2 juta langsung dikaliin luas rumah tersebut, boleh nggak ya Pak? Oh, mau pakai yang tabel itu langsung itu ya, rumah mewah berapa, rumah menengah berapa itu ya? Ya kadang kan gitu. Iya Pak, kalau misalkan itu tidak memungkinkan secara detail seperti itu Pak. Oh ya enggak apa-apa. Nggak- Enggak apa-apa. Punya listnya nggak Pak? Punya listnya nggak ya bapaknya? Sebentar, saya carikan ya BTP MAPI ini ya. Kalian udah dapat berarti BTP MAPI ini? Belum mendapatkan Bapak. Bella tak ini. Bentar ya, 2024. Yang 2025 belum keluar ya? DIY mana? Bantul ya? Bangun Harjo. Ambil kan. Sama Sleman juga Bapak. Ya sebentar Mas. Mudah nggak sih kalau pakai BTP langsung per meter ini? Lah itu ngitungnya satu-satu dong. Kalian kaji. Heeh. Nggak lihat mukanya, nggak lihat rumahnya kita. Heeh. Bantul udah, sebentar Sleman ya. Sleman sama Bantul beda. Beda dong. Beda. Bantul itu di dalamnya ada Sleman atau di situ sendiri? Beda. Oh iya. Nanya apa sih, aku bingung. Kenapa aku tadi tidak pakai ini aja ya? Open mic-nya. Iya. Oh iya, kita kapan ya? Wow. Kapan sama Bu Anissa? Bu Anissa ganti nomor ya? Apa? Kok kamu tahu? Lah aku nyimpan nomornya terus kemarin yang chat kok nggak di. Kayaknya itu nomor pribadi dia deh. Karena penilai kan ada 2. Udah, Dia kayaknya punya banyak. Udah masuk ya, Saskia ya? Sendiri. Sudah Pak. 2024. Terima kasih Pak. Nggak apa-apa kayaknya. Belum keluar soalnya yang 2025. Bisa nggak Pak kasih semua data yang ada di laptopku? Di laptopku. Mau. Laptopku. Mana? DI-nya mana? oke ada pertanyaan mungkin? Tadi bisa belum dijawab kecil. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Udah nggak sih tadi? Ini Silakan ada pertanyaan diurus gitu. jika Kan nanti diperlukan bilang surat. nanti ya kita ke Kemudian segera ke lapangan. Ini nanti Mau tanya nggak, jadi Mel, jangan yang sawah jangan kan itu kan jauh. surveinya jangan Ada satu mendekati daerah. Nggak apa-apa, minggu-minggu Jum, ya. terakhir ya. Ini nanti pertemuan 13-14 Kan tuh maju dipresentasikan kan? di depan. Pembagian zonanya gimana gitu? Nah, iya. Iya kan? Nanti yang dikumpulkan adalah Itu kan nilainya file berapa laporan sampai berapa gitu. serta lampirannya ada
Atau kita mau ngolah data dulu, nanti jangan di sini peta Pak, kerja yang berisi taburan Tidak data bertanya dan dulu juga aja, Pak. analisis Ya ini sawah untuk ini, masing-masing nah, ini zona. gimana, Pak? Gitu, Pak. Oh, kalau misalkan Jadi misalnya dalam kerjanya satu kalau misalkan dalam pekarangan sama-sama satu kelurahan atau berdekatan. desa itu ada Aja, 25 set berdekatan NT aja, tapi gitu. ini jaraknya Masing-masing jauh. set NT kan punya Nanti, NIR kan, nah itu per set jaraknya NT ada ada analisisnya. Nanti gimana? Iya. Dan pertanyaannya bisa tadi, jika suatu lokasi itu untuk data banding tersedia hanya tanah kapling, Oh, mas kan beda lagi tuh, tanah kafling itu kan lebih mahal gitu. Karena yang ini udah ya paling enggak developer. misalnya tanah kapling ini mau digunakan untuk mencari yang tanah pekarangan ya, berarti paling enggak harus tahu dulu Ini. rentangnya perbedaan antara kapling dan pekarangan itu berapa gitu mas. Satu pertanyaannya. Jadi tahu rupiahnya dulu, tanya ke warga gitu ya. Kalau tanah pekarangan per meter berapa, kalau tanah yang kapling yang kemudian siap bangun itu berapa gitu. Terus gimana itunya? Terus kalau udah tahu gimana? Jadi cari datanya yang real ya. Jadi kalau kafling siap bangun misalnya dijual seolah-olah sudah ada rumahnya, jangan dipakai kalau seperti itu. Jadi yang benar-benar tanah kosong. Tahu ya maksud saya ya? Berarti sawah juga gitu ya? Paham Bapak? Terus Gitu. gimana? Jadi kalau kafling siap bangun, Anda kan misalnya membayar 500 juta. Itu sudah include rumahnya, tapi fisik rumahnya kan saat itu belum ada gitu. Om tahu kan bedanya tanah Jadi pakai yang real saat itu ada gitu. Tahu kafling tuh udah ada ininya kan di blog gitu. di blok-blok sama developer. Baik Pak, terima kasih Pak. Begitu juga dengan tanah sawah ya. Mau tanya nggak, Pak? Aku tuh pengen tanya mulu ya, tapi nggak berani. Ada lagi mungkin Nggak apa-apa. Saskia gimana? Hati-hati nanti di di lapangan ya. Baik Pak. Berdoa Untuk saat dulu. ini belum ada pertanyaan Pak. Aduh. Karena Oke. belum terjun langsung ke lapangannya. Oke. Ya udah itu aja. Jangan lupa berdoa kalau mau ke lapangan. Kemudian atau enggak tools perbedaannya My Maps berapa, tadi terus monggo dirata-rata. silahkan mau dipakai. Kalau mau dipakai, kemudian ada BTP silahkan Excelnya tadi atau mau langsung yang pakai BTP yang Bedanya sudah itu jadi itu nggak rata-rata apa-apa. gitu. Jadi rata-rata bedanya itu antara tanah sawah dan tanah Itu aja yang mau saya pekarangan sampaikan. itu segitu. Jadi nanti di Perbandingan. iya boleh nggak sih kayak gitu? Nggak tahu deh. Jalan nanti aja ikut. Bapak, mungkin mengenai objek acuan itu apakah dijelaskan minggu depan atau mungkin boleh tanya sekarang Bapak? Sebentar. Ini kelas ini tuh udah saya jelasin yang itu belum sih? Belum. Yang Ini apa kok naik-naik terus? PPT yang zona nilai tanah yang kedua itu? Belum. Udah kan ya? Sepertinya mungkin belum Bapak. Untuk objek acuan sendiri belum dijelaskan secara umum dan secara rinci. Oh. Jadi 3 alternatif penyesuaian itu juga belum? Belum, Pak. Iya, Oke. belum berarti Iya Bapak. baru satu Oke. ini. Sebentar ya, sebentar. Kalau nggak salah kita kan ini ada pertemuan kemarin nggak jadi kan? Minggu kemarin. Bilang nggak ya ke bapak? Ke saya. Ya kamu mau kan? Ini kenapa sih naik-naik? Nggak tahu kayaknya itu ada ini ya, notifnya atau apa? Yang ini belum ya? Belum. Coba lihat slide-nya. Belum. Belum sih kayaknya. Belum. Ini kalau gini ganti nggak? Ganti halaman nggak? Enggak. Masih Belum, halaman cover ya? Iya, masih halaman pertama. Kalau ini? Sudah ganti halaman. Oke. Untung aku nggak ngomong apa-apa. Jadi gini, Jangan gitu dong, Mel. ketika di lapangan nanti kan Anda akan menemui daerah-daerah yang memang Kan bener aku bilangnya. datanya itu banyak. Enggak. Ada yang sedikit atau mungkin sedikit sekali atau bahkan nggak ada. Aku mau akses. Nah, kalau menemui itu, Anda bisa menggunakan 3 alternatif dalam penentuan NIR untuk masing-masing zona. Gitu. Tuh merata-rata tuh.
Nah, yang pertama ini, untuk zona yang memiliki data harga jual 3 atau lebih, gitu ya, penentuan NIR dilakukan dengan merata-rata, jadi tinggal merata-rata. Gitu ya. 3 atau lebih, 2 enggak. Tinggal merata-rata dari data harga jual tersebut, begitu. Kemudian yang kedua, untuk zona yang memiliki data harga jual kurang dari 3, ya. Jadi kalau Anda misalnya ingat itu ya, apa namanya, batas imajiner, kan ada 4 prinsip kan, 4 prinsip batas imajiner. Jadi ketika survei kemudian dengan 4 prinsip itu, Anda golongkan itu dalam satu zona gitu. Nah, untuk mencari NIR-nya, kalau ternyata di daerah itu yang tergolong dalam satu zona itu ada 3 atau lebih data, Anda tinggal merata-rata. Tapi kalau kurang dari 3, Anda perlu menentukan objek acuan dulu. Nah, objek acuan ini kemudian dicari nilainya. Ini miring nggak? Enggak. Itu yang kedua ya. Aku ngerasa Yang ketiga, untuk zona yang tidak punya data jual, gitu ya. Ini dibagi dua. Tentukan 3 objek acuan terlebih dahulu, kemudian masing-masing dicari. Ini sama persis dengan yang nomor 2 tadi. Kemudian yang poin kedua, 3B gitu ya, 3A, 3B gitu. Yang 3B ini mengacu pada NIR dari zona yang ada di sebelahnya, yang kemudian dilakukan adjustment. Kamu udah Nah, prinsipnya adjustment ini sama dengan pendekatan minta rekamannya? pasar, jadi ada elemen perbandingan gitu ya. Iya. Hanya saja kalau dalam pendekatan pasar itu kan yang dicari adalah satu objek dengan 3 pembanding. Kalau ini satu objek dicari dengan dari satu pembanding gitu, dari 1 banding 1. Lah, kamu bikin zona imajiner gimana kalau nggak survei? Iya mas. Ya, kita Dia cari kan dulu di cari internet. dari Google. Lah, objek acuan itu apa? Ini ya. Jadi objek yang mewakili Tanah, sejumlah objek yang serupa gitu ya, kesamaan yang nilainya telah diketahui dan berfungsi sebagai acuan untuk melakukan penilaian. ini Jadi gambarannya dia menggambarkan jenis penggunaan yang dominan Kemarin bukan? sama sebarannya cukup merata pada zona yang akan dinilai. kita cuma ditanya doang. Kalian belum ini berarti? Udah, tapi kelas nggak sih? Kalian Nah, ini elemen perbandingan ya, sama dengan yang ada di dalam pendekatan pasar, dalam market data grid. Selasa. Kita kan enggak. Silakan nanti Anda ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lokasi, jadi tidak harus sama dengan ini. Tidak harus sama dengan ini. Kok kayak udah ya? Dalam menentukan Itu ya. Nah, kemudian ini contohnya untuk alternatif 1. Jadi misalnya namanya adalah ZNT-AA. Gitu. Nah, ini bayangkan dia ada di apa ya ini, pusat kota gitu ya. Ini ada bundaran gitu. Bundaran gitu. Nah, ini kebetulan ada 3 data di sini gitu. Data 1, data 2 dan data 3. Nah, dalam kasus ini karena minimal ada 3 data, Anda tinggal merata-rata saja. Kalau dalam daerah itu cuma ada 3 data. Tentunya setelah mengkonversi ini menjadi nilai tanah per meter persegi. Cuma kurang Ya. dari Ingat, 3. pertama datanya data transaksi atau penawaran. Kalau data transaksi, waktu transaksinya kapan? Apakah perlu dilakukan penyesuaian atau adjustment naik misalnya? Mengingat pengembangan kota yang Ngapain cepat kamu? gitu. Kalian ngapain? Atau data penawaran. Nah, kalau data penawaran berarti Anda harus memberikan estimasi diskon Biar nggak kelihatan. Kamu punya? sampai terjadi indikasi Ini. transaksi begitu. Rekamannya. Oh, rekaman enggak? Kamu ngapain? Ke SPM lagi ya? Ya, kalau sudah dikonversi ke tanah, oke, kalau ada bangunan diekstraksi dulu ya. Konversi ke tanah per meter persegi, nah Anda tinggal merata-rata. Ini saya berikan contoh tabelnya seperti ini. Apa tuh? Jenis Apa properti, sih, misalnya Lin? tanah kosong, atau ada rumah tinggal, dia alamatnya, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, harga berapa, jenis transaksinya. Ya, Tahu. apakah penawaran atau transaksi gitu maksudnya. Penyesuaian jenis data, ini maksudnya kalau data transaksi yang sudah 2 tahun lalu informasinya, berarti ini perlu di-adjust naik. Tapi nggak di sini. Kemudian ada nilai bangunan, Habis kalau maghrib ya? ini ya, kalau menilai bangunan ini, kalau data yang Anda temukan ada bangunannya gitu, dan nilai, setelah dikurangi nilai bangunan ketemu nilai tanah, Aku lupa aku daftar. itu
yang sama direkturnya BCA itu tapi Gimana? Nah ini ada penyesuaian waktu tapi aku lupa. sama nilai tanah per meter persegi begitu. Oh, penyesuaian jenis data ini kalau penawaran ya, penawaran dia diestimasi diskonnya. Kemudian kalau penyesuaian waktu ini kalau dia datanya sudah Oh, yang 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sehingga perlu di adjust naik gitu. Dia mau jemputan gitu. Misalnya dengan inflasi gitu. Nah ini kalau ketemu nilai tanah untuk masing-masing per meter persegi untuk masing-masing objek, kemudian tinggal merata-rata Nggak bisa masuk gitu. ke acara seminarnya karena udah telat 30 menit. Sedangkan Nah ini tabelnya seperti ini contohnya. 400-an ya. Dalam contoh ini NIR untuk zona nilai tanah AA adalah Rp1.251.100. Ini nanti kalau misalnya masih belum bisa memahami, pas saya jelaskan secara daring ini, nanti pas di kelas saya kalau perlu saya perjelas lagi. Belum ada pengganti kan BPM. Iya toh Bapak Bapak itu nggak pernah ganti ya? kasihan Dila loh. Kemudian ini alternatif 2, ini set NTAB. Gitu ya. Nah ternyata set NTAB ini ternyata cuma ada 1 data. Jadi Anda perlu menentukan objek acuan terlebih dahulu. Berarti perlu tentukan berapa objek acuan? Iya ada 4 kategori gitu kan. Oh udah belum. 4 kategori belum deh kan? 2 objek acuan apa? Ya, 2 ya Mas ya. Belum berarti. Nah ini yang mencerminkan kondisi yang dominan ternyata ada di sini misalnya. Itu. Di objek acuan 5 dan objek acuan 6. Nah dalam contoh ini objek acuan 5 itu dicari nilainya dari data 1, sedangkan objek acuan 6 dicari nilainya dari objek pembanding 2, data 2. Gitu. Ini tabelnya. Nah ini silakan Anda bisa membuat tabel sendiri, tidak harus sama dengan ini nggak apa-apa. Intinya bahwa ada objek acuan yang perlu dicari nilainya dengan masing-masing 1 pembanding gitu. Aku juga nggak. Nah pembanding tersebut perlu dilakukan penyesuaian supaya kondisinya setara dengan objek acuan. Tiris. Itu ya, setara dengan objek acuan. Nah cara membuat setaranya gimana ya? Paling nggak Anda sekalian perlu tahu dulu lokasinya pembanding 1 dan 2 ini dibandingkan dengan 5 dan 6 ini secara umum lebih bagus yang mana? Minta ke Deis, bukan yang Kalau misalnya lebih bagus yang Yang kamu bilang data 1 dan 2, berarti data 1 dan 2 perlu di-adjust turun gitu ya, supaya setara dengan objek acuan 5 dan 6. Sebaliknya, kalau data 1 dan 2 ini secara umum dia lebih rendah gitu ya, atau lebih jelek kondisinya dibandingkan dengan 5 dan 6, berarti dia di-adjust naik begitu. cara ngejasnya gimana? Kamu tanya apa soal nggak kedengeran? Kamu pakai ini. Nah, Cara ini untuk ngejasnya gimana tadi? Bapaknya kan bilang ini ya untuk profil tabelnya ada data acuan, ada data pembanding. Kalau ini berarti informasinya dari 1 dan 2 gitu ya. Oh ini penyesuaiannya di. Ini ada lokasi penggunaan, ini elemen perbandingannya untuk penyesuaian. Ya, Ini. ini contohnya seperti ini. Nah dalam contoh ini ZNTAB itu nirnya adalah Rp1.004.148. Gitu. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang alternatif 3A. Nah, alternatif 3A ini ceritanya di dalam ZNTAC ini sama sekali tidak ada data yang diperoleh. Nah, dalam kasus ini ZNTAC berarti kita perlu menentukan objek acuan terlebih dahulu. Jumlahnya 3 yang dominan gitu ya. Ada 7, 8, dan 9. Nah, data nilai objek acuan 9 itu dicari dari data 1.
8 dari data 2, objek acuan 7 dari data 4. Oh, berarti misalnya ini kan Nah ini sama garis persis ya imajiner. tabelnya dengan yang Itu ini, zona tuh batas yang imajiner 1 dan zona. 2 tadi. Itu zona. 5 dan 6, objek acuan 5 dan Terus 6. garis imajinernya yang mana? Ya, itu yang kita tentuin. Kita kan udah garis imajiner ya. Untuk zonanya. Zonanya udah ketahuan. Ya, ini nggak bisa ya. Ini bedanya Paham ya ini ya? Ini zona. ini zonasinya. Garis imajinernya Nah selanjutnya ya ini analisisnya sama Kita cari. gitu. Garis imajiner kan beda sama zonasi. Zonasinya kan tergantung apa sih? Nanti ketika Bapak izin bertanya Pak, ya untuk pembanding objek acuan sendiri itu mungkin ada maksimal jaraknya gitu atau karakteristik atau bagaimana Pak? Atau boleh ya ambil usahakan yang paling dekat Mas dan yang peruntukannya sama. Nanti kalau beda peruntukan dia biasanya terlalu tinggi nanti. Oh, jadi cari yang biar adjustmentnya tuh paling kecil ya Pak ya? Oh iya. Jadi ini kan hanya contoh saja ya. Ini kan hanya contoh saja. Jadi kalau misalnya di AC misalnya 789 ini, kalau misalnya di yang bagian putih ini ada data, ya cari dari yang bagian putih ini saja gitu. Misalnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya yang bagian AC ini ternyata pertokoan, sedangkan yang di putih ini itu ya, yang putih ini misalnya ternyata pemukiman padat penduduk ya. Kalau gitu cari juga data banding yang berupa pertokoan juga. kripto DIS Di mana? di UGM, Enggak, di mana? di DTD. Misalkan yang dekat dan peruntukannya juga sama. Kapan? Ya, di habis maghrib katanya. Oh my god, aku ada ini. Ini ya tadi keterangannya, objek acuan 7 dicari dari data nomor 4, Nggak tahu. acuan 8 dari data nomor 2, dan acuan 9 dari data nomor 1. Jadi brand ambassador. Kemudian dilakukan analisis sama seperti ini, dan kemudian karena sudah ada 3 dan masing-masing ada nilainya, tinggal di rata-rata sehingga ketemu NIR untuk ZNT AC. Nah selanjutnya alternatif yang kedua, yang 3B maksud saya, ini AD ini, ZNT AD, kita tidak mencari objek acuan lagi, tapi ini dari NIR untuk zona yang ada di dekatnya. Gitu. Jadi kita mencari NIR dari AD, ini berdasarkan NIR dari AA, NIR dari ZNT AB, dan NIR dari ZNT AC. Nah, misalnya seperti ini, tabelnya seperti ini. Pada ZNT AA, AB, AC, NIR-nya berapa, kemudian dilakukan adjustment. Nah, setelah dilakukan adjustment, ketemu nilai tanah masing-masing kan, kemudian dilakukan rata-rata. Nah, ini contohnya seperti ini. AA, AB, AC, NIR-nya masing-masing, kemudian dilakukan adjustment, ketemu NIR, ketemu nilainya setelah dilakukan adjustment, kemudian di rata-rata. Dalam contoh ini, hasil NIR-nya untuk ZNT AD adalah Rp757.000. Ini aku juga pengen tahu inovasi ke kripto. Karena returnnya lebih tinggi. Sehari bisa, ya kalau jago. Itu ya, jadi ada 3 alternatif itu yang nanti bisa Anda temui di lapangan. Maaf Bapak izin bertanya lagi. Untuk persentase adjustmentnya itu apakah ada standarnya atau mungkin wajarnya gitu Pak? Nggak ada Mas, jadi Anda harus Itu tadi gitu. Gimana? survei memang di lokasi setempat. Jadi misalnya lokasi gitu ya, oh di objek ini lebih dekat dengan pasar, pasarannya dengan pasar gitu ya. Oh pasaran kalau dekat dengan pasar itu misalnya 500.000. Ini kalau lebih jauh dari pasar misalnya Atau deh, lupa. hanya 400.000. Nah berarti kan selisihnya 100.000 kan. Nah 100.000 ini yang kemudian dijadikan adjustment dan dikonversi ke persentase gitu. Jadi 100 per 500. Jadi dari rupiah dulu baru ke persentase. Ya jangan ke persentase. Oh, jadi penyesuaian. Jangan langsung ke persentase maksud saya.
supaya ketika Anda dibalik atau Anda ditanya, ini dari mana, Anda bisa memberikan Clear aja. argumentasi. belum sampai NJOP-nya kan. Jadi seperti mencari standar deviasi dulu ya Pak, dari rupiahnya itu ya. Enggak Dari perlu. rupiahnya dulu. Perlu deviasi itu. Jadi memang datanya ya kalau Anda mencari menilai tanah gitu ya dengan pendekatan pasar gitu kan, misalnya untuk perbedaan lokasi, berarti kan Anda sebenarnya harus cari saya pernah mencontohkan ya, misalnya ini dekat dengan ring 1 misalnya apa ya, CBD misalnya, atau dekat dengan Tugu misalnya. Menjauh dari Tugu itu turun berapa rupiah, misalnya selisih 200.000. Semakin menjauh lagi turun 200.000 lagi. Nah tergantung pembanding 1, 2, 3 letaknya ada di ring berapa gitu. Nah ada perbedaan ring itu berarti adjustmentnya adalah sebesar selisih per meter perseginya. Misalnya 200.000 gitu. Nah 200.000 ini yang kemudian dikonversi ke dalam persentase. Itu di jumlah penyesuaian. Tadi apa? Ini loh maksudnya lokasinya. Gitu ya. Jadi misalnya- perbandingan jaraknya. Iya. Jadi Jam nggak ada sama penyesuaian kayak penilaian gitu, bukan langsung aja. Ini kemudian saya contohkan data Sanur ya. Sanur di itu persentase. di Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur, dia ada 32 blok. Nah masing-masing blok itu ada beberapa zona gitu ya. Kalau Anda punya channel gitu di BPKAD Sleman misalnya, Anda bisa dapat peta blok. Tapi kalau enggak masalah, nggak usah dapat, nggak apa-apa. Jadi Anda sebisanya ketemu data di lapangan, kemudian diplot ke dalam peta kerja, kemudian tentukan batas imajiner berdasarkan 4 prinsip itu, dan jadikan satu zona yang memenuhi 4 prinsip itu, kemudian cek masing-masing zona itu datanya cukup atau tidak. Kalau cukup minimal 3, Anda tinggal rata-rata. Presenternya. Kalau hanya 1 atau tidak ada sama sekali, berarti Anda perlu cek alternatif 2 dan 3A atau 3B tadi. Mau join Ini misalnya blok 2, kemudian ini ada blok. Nah ini blok 2 ya, blok 2 ini ternyata ada 4 zona gitu. Ya, masing-masing ini ada yang 4 juta, ada yang 2,5, ada yang 275, ada yang 5 juta. Gitu. Selanjutnya ini blok 32. Nah, ini. Dia ada di pinggir pantai Sanur langsung itu. Ini kebetulan informasi yang diperoleh, dia langsung sama, ini 7 juta per meter persegi. Oh, blok itu Sama, kelurahan dalam atau satu gimana blok ini sih? sama. Sana tuh kecamatan. Sana tuh kelurahan. Nah ini ilustrasi Nir Sanur, tapi ini tahun 2012 ya. Gitu. Ini yang di Jalan Bypass Ngurah Rai ini paling mahal, waktu itu 12 juta gitu ya. Berarti sudah 13 tahun yang lalu. Tapi mungkin polanya masih sama seperti ini ya. Gitu ya. Jadi yang perumahan di sisi kiri ini mulai dari 2,5 kemudian naik sampai ke jalan pusat perdagangan dan jasa di pinggir Jalan Bypass Ngurah Rai. Waktu itu 12 juta, kemudian dia turun, naik lagi di sekitar Jalan Danau Tamblingan ya. Ini sampai 9 sampai 10 juta, kemudian turun lagi sampai ke pinggiran Pantai Sanur, sekitar 7 sampai 8 juta. Gitu. Nah kemudian hasil pemetaannya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ini yang merah tua ini yang paling mahal, ini kan 12 juta, ini yang jalan bypass tadi, kemudian dia turun. Untuk yang kuning ini 7, 8 ya, kemudian di Jalan Danau Tamblingan ini 9 sampai 10 ya. Dan dia turun lagi di pinggiran Pantai Sanur. Jadi 7 sampai 8 juta. Kurang lebih seperti itu. Anda kalau mau buat peta yang 3D seperti ini monggo, kalau enggak ya 2 dimensi aja. Ada apa ini? Kurang lebih seperti itu ya untuk yang pembentukan zona nilai tanah. Silakan, ada komentar?
Saskia monitor, kalau misalnya ini perlu saya ulangi besok pas di kelas gitu. Tapi nanti kesepakatan aja kalau misalnya yang minggu depan mau digunakan untuk ke lapangan, monggo. Bapak, jika seumpama nggak dapat peta bloknya itu bagaimana, Bapak? Kenapa, Mas? Nah, tadi ada Jika seumpama nggak dapat peta bloknya, Nggak masalah, itu nggak masalah, prinsip batas nggak masalah. batas wait. Peta blok ini yang punya kan BPKAD ya, BPKAD, badan pendapatan lah istilahnya. Yang kita kalau BRS, BPTBB ke mereka gitu. Mereka yang menyimpan data basis pajak, data spasialnya juga. Nah, mereka punya yang peta batas imajiner blok. sama. Kalau Anda nggak dapat ya nggak masalah. Anda pakai peta kerja untuk kelurahan itu, Anda survei, Anda plot datanya ke situ sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian berdasarkan 4 prinsip batas imajiner Anda buat zonanya. Udah begitu aja. Oh, jadi zona itu ya dari batas imajiner gitu ya. Batas imajiner, zona-zonanya itu dari batas imajiner itu kan. Jadi menentukan batas imajinernya itu dari prinsip-prinsip batas itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini saya kirim itunya ke Saskia ya. Siapa? Mas mau tanya. lupa siapa namanya. Batas imajiner. Mas Ferdi. Oh iya, Mau tanya ini. Batas imajiner. Iya. Kenapa? Itu kan kita mau nyari JNT. Nah, itu berarti pertama dari enggak kok. Jadi batas-batas imajiner tadi terus ketemu zonanya gitu. Oh, begitu. Tapi kamu nentuin batas zona imajiner gimana? Pakai 4 prinsip. Apa? Apa ya? ini penggunaan tanah yang hampir sama. Oh iya. Penggunaan fasilitas yang sama. Ya pokoknya daerahnya identik gitu. Oh, dari identik. Soalnya Satu zona sama yang beda ya itu batasnya di situ. ini batas imajiner. Oh, terus habis itu ketemu zona 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupan sekian ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Baik, Pak. Oke, semangat juga, Mas. Oke, udah saya kirim ya Saskia monitor ya. Iya Selamat Pak, hari sudah ini. masuk. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Dio. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Kak Chris Shopify. Iya pasti langsung hilang gitu nggak sih sekarang? Bentar ya Mbak.